Halo teman-teman entrepreneur, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Dinda bisa menyapa teman-teman semuanya di BTP Talk Podcast pada segmen Strive Up Session. BTP Talk Podcast adalah podcast yang dipersembahkan oleh Bandung Technopark yang tentunya kita akan mengupas serba-serbi tentang Bandung Technopark, program, produk, dan juga masih banyak hal lain yang kita bahas di bidang inovasi dan juga entrepreneurship. Dan segmen Strive Up Session adalah segmen baru kami yang akan mengeksplor dunia entrepreneurship dan juga startup BTP. Tentunya kita juga akan mengupas tuntas tentang program inkubasi di BTP. Dan episode kali ini kita bertemakan Productivity Power Ups, yang mana segmen ini kita akan menyimak kisah startup narasumber, terutama yaitu sharing strategi atau tips dalam meningkatkan produktivitas, teknik manajemen waktu, dan tip berorganisasi, sehingga bisa mengoptimalkan kinerja dan juga memaksimalkan efisiensi. Dan di depan kita sudah hadir teman-teman kita dari startup Tarbizah yang merupakan peserta inkubasi BTP pada program FJIP tahun 2023. Halo Kak. Halo. Mungkin boleh disapa nih teman-teman BTP Talk Podcast, Kakak namanya siapa dan Tarbizah itu apa sih? Oke, perkenalkan nama aku Reski Maulana, biasa dipanggil Kiki. Startup aku namanya Tabriza dan aku foundernya. Oke, jadi Kak Kiki adalah seorang founder dari Tarbizah ya? Alhamdulillah. Mungkin boleh di-spill nih Kak, Tarbizah itu apa sih? Tabriza itu startup yang bergerak di bidang pendidikan dan teknologi. Oke. Pendidikan dan teknologi Pendidikan dan ya. teknologi. Nah, lebih lanjutnya kita akan bahas nih ya, lebih mengupas lebih dalam gitu. Nah, kalau ngomongin Tarbizah gitu, gimana sih awalnya ide Tarbizah nih ada gitu? Oke, awalnya Tabriza itu berasal dari pas aku pesantren ya. Jadi waktu pesantren itu tuh aku ngelihat kalau pesantren itu tuh terlalu strict tentang teknologi, apalagi hal-hal yang berbau dengan elektronik. Ya nggak sih? Kayak kita mau main HP aja tuh susah, nggak bisa. Disita ya kadang disita, dihancurin, parah. Terus kita akses ke lab paling sesuai dengan jam belajarnya. Jadi aku di situ berpikir kayak, dulu aku pas SMP tuh bisa loh megang laptop, bahkan aku bisa buat website, bisa buat aplikasi, dan udah menghasilkan sendiri. Sedangkan ketika aku SMA, kenapa kayak gini gitu? Kenapa pesantren tidak membuka wawasannya gitu? Bukan wawasannya siapa ya? Lebih ke kayak coba deh dibuka lebih luas pandangannya gitu. Karena teknologi itu tidak melulu tentang hal-hal yang negatif sebenarnya. Jadi akhirnya aku di situ ngajarin nih beberapa teman-teman di pesantren aku tentang coding, apa itu teknologi, perkembangan teknologi. Nah, di situ mereka mulai tertarik dan akhirnya kita belajar bareng-bareng gitu. Oke, jadi awalnya Kak Kiki ini sekolah ya di pesantren, kemudian punya pengalaman yang mana kayaknya sayang banget nih kalau nggak punya wawasan tentang teknologi. Betul. Gitu ya. Jadi ingin menyelamatkan generasi berikutnya. Generasi gitu Gen Z-nya ya. nih. Gen Z-nya. Bahkan di bawah Gen Z kayaknya ada lagi tuh. Apa tuh? Gen Alpha lah atau apa. Gitu. Nah, by the way, kita itu punya 3 program inkubasi di BTP. Yang pertama adalah Upward, di mana Upward ini adalah program inkubasi bisnis untuk para startup yang berkolaborasi dengan MDI Venture Telkom, yang mana nanti pesertanya itu bisa dari internal ataupun eksternal Telkom University. Yang kedua adalah REP atau Work Ready Program Entrepreneurship, di mana ini adalah program kuliah untuk mahasiswa yang ingin belajar berbisnis dan juga menjadi pengusaha. Serta yang terakhir adalah FJIP atau Faculty Joint Incubation Program. Di mana FJP ini adalah skema inkubasi bisnis yang mana kerjasama antara BTP dan juga fakultas atau jurusan di Universitas Telkom, yang mana peserta ini bisa kolaborasi antara dosen dan juga mahasiswa. Nah, tadi kita udah mention di awal bahwa Tarbizah ini bergabung pada program FJIP tahun 2023. Kakak boleh dong cerita gimana sih awalnya Tarbizah ini bisa ikut program inkubasi di BTP? Awalnya, satu kata iseng. Iseng ya? Okay. Gimana tuh isengnya? Tiba-tiba lewat di timeline aja gitu ada postingan Faculty Incubation Join Program. Wah, apa nih gitu kan. Terus ngelihat ada mentoringnya, ada bootcampnya, ada fundingnya juga kan. Kayak kayaknya bagus nih untuk ide aku yang sekarang karena why-nya udah dapet, pain problemnya udah dapet, marketnya juga udah dapet gitu. Karena
aku sendiri memang basicnya teknologi and bisnis ya. Keluarga aku punya usaha dan aku fokusnya di teknologinya gitu. Jadi otomatis aku udah langsung kepikiran aja gitu, wah gimana kalau misalnya aku dapat bimbingan di BTP, terus dapat funding juga, dapat mentor juga gitu kan. Intinya mah iseng aja awalnya ngeliat di postingan. Isengnya di sosial media gitu. Di Instagram. Ya? Oh di Instagram. Iya. Nah, jadi scrolling sosial media juga nggak melulu hal yang negatif. Betul. Ya, gitu. Apalagi impact-nya tadi why-nya juga udah cukup kuat ya. Jadi kenapa enggak nih buat ikut program inkubasi di BTP. Nah, Kak Kiki boleh dong cerita gimana sih model bisnis Tarbizah ini bekerja? Model bisnis kita itu yang paling utama B2B karena kita langsung dengan sekolah. Kan sekolah kan institusi ya. Nah, di situ kita akan bekerja sama dengan sekolah dalam waktu 1 semester. Nah, di situ nanti aku dan tim aku akan menyiapkan mentornya yang akan mengajari peserta didik dari sekolah tersebut. Lalu tidak menutup kemungkinan ada beberapa peserta didik yang waktu itu tuh sebenarnya kayak, Kak bisa nggak sih aku ngambil private aja gitu supaya belajar aku lebih intens. Nah di situ aku baru terbuka lagi nih wawasannya. Oh iya, kenapa nggak B2C juga ya? Kira aku coba obrolin sama mentor aku di BTP gitu kan. Wah ini harusnya gini. Alhamdulillah mentor aku juga bagus tuh. Oh akhirnya kebuka lagi peluangnya. Jadi aku bersyukur banget gitu bisa punya mentor gitu. Oke, jadi dapat mentor juga ya. Betul. Di Jadi ada 2 model bisnis, B2B dan juga B2C. Betul. Nah, kalau kita ngomongin nilai tambah produk gitu, apa sih yang membedakan produk atau layanan dari Tarbizah ini dari yang lain yang ada di pasar? Dan gimana Tarbizah ini bisa memberikan nilai tambah kepada pelanggan? Sebenarnya Tarbizah ini tuh saingannya banyak banget ya. Ada bootcamp, apalagi kelas-kelas sekarang tuh banyak kelas-kelas gratis gitu kan. Terus ada tutorial-tutorial di YouTube. Cuman yang membedakan kita dengan yang lain itu adalah mentornya yang paling utama dan modulnya. Jadi mentor kita tuh bukan mentor yang kaku, tapi mentor yang asik, bisa diajak ngobrol. Bang, lu gimana bang? Gitu. Santai gitu. Jadi chill ngobrolnya ya? santai, chill, enjoy the vibes gitu kan. Terus kita belajarnya juga based on apa ya? Based on project. Jadi kita nggak terpaku sama buku terus. Kita udah siapin nih. Nanti ke depannya sampai di akhir masa pembelajaran kalian akan ngebuat satu project di mana project ini akan ngebantu sekolah dari mungkin kalau yang sekarang aku lagi kerjain ya. Jadi sekolah itu punya peternakan lele yang ngasih makannya masih otomatis. Manual. Oh, manual. Manual. Nah, di situ kita nyiapin anak-anak ini agar bisa membuat alat yang bisa memberikan pakannya otomatis. Gitu. Oh, wow. Berarti belajarnya nih based on project. Based on project Based ya. on project. Apa ya? Serius tapi santai gitu ya. Serius tapi santai dan alhamdulillah mereka seneng banget sama mentornya gitu. Karena bisa diajak ngopi gitu kan. Gitu. Bisa diajak nongkrong. Jadi kalau misal pesertanya udah happy, ya insya Allah yang tercapai di kepalanya nih dapat lah ya. Karena aku biasalah belajar di pesantren tuh kayak aduh ngantuk gitu ngantuk gitu kan, gurunya ngejelasin kayak aduh gitu. Nah aku cari nih mana mentor yang bisa ngebawa suasana itu supaya suasana itu lebih chill aja gitu. Kayak main-main sebenarnya tapi ada pelajaran yang bisa mereka masukin. Bahkan aku saking aku nggak ekspektasi ya, kayak di luar ekspektasi banget gitu. Ini anak-anak kok bisa belajar sendiri gitu. Saking mereka udah santainya, mereka ngobrol di Discord. Jadi kita punya forum di Discord. Mereka ngobrol aja sama mentornya. Karena mentornya juga mahasiswa gitu ya. Jadi sambil ngegame biasanya diselip-selipin, "Bang, aku mau nanya dong, ini tentang perkabelan ini gimana?" Aku pernah nimbrung sekali gitu kan kayak, "Wah, mereka udah mulai santai nih gitu kan." Berarti tujuan aku udah tercapai gitu. Tercapai ya. Teman-teman buat yang pengen belajar dengan santai boleh ke Tarbizah ya. Dan gimana sih kalau untuk strategi penjualan dan juga cara memasarkan produk atau layanan dari Tarbizah? Cara kita memasarkan produk pastinya dengan ads. Cuman kalau dengan ads sebenarnya kita masih kurang kuat dari sisi fondasi itu. Makanya kita terus ikutin program-program yang ada di BTP supaya kita bisa terus improve. Jadi tombak utama kita itu ya kita datang ke sekolah-sekolah memasarkan produk kita. Memang terdengar masih konvensional, tapi aku ada melihat satu celah di mana sekolah ini kan punya banyak afiliasi. Mungkin sekolah A punya afiliasi ke sekolah B punya afiliasi ke sekolah C. Mereka pasti saling berkoneksi kan. Nah dari situlah aku bisa berkembang lebih jauh dan sebenarnya kayak lagi lari gitu. Gitu. Jadi sekali mendayung 2-3. Nah iya, jadi pas udah deal-dealan sama sekolahnya, Bu, kira-kira ada sekolah mana lagi nih yang bisa
aku bantuin gitu. Oke. Gitu. Keren juga ya ternyata ya pemasarannya. Nah, kalau kita ngomongin strategi untuk meningkatkan produktivitas, terus juga teknik manajemen waktu, tips berorganisasi, sehingga bisa secara signifikan ini mampu untuk mengoptimalkan kinerja dan juga memaksimalkan efisiensi. Itu gimana tuh dari strateginya Tarbiza untuk produktivitas tadi? Untuk produktivitas sendiri, jujur kita sejauh ini masih benar-benar terus improve terkait produk, time management, karena aku sendiri masih mahasiswa semester 4, tim aku juga masih banyak yang mahasiswa semester 4 juga. Jadi kadang kita agak benturan tek-tek gitu, tapi ada satu yang bikin aku dan tim aku tuh tetap semangat, yaitu tanggung jawab. Ketika kita udah merasa kalau ini tuh tanggung jawab kita, maka kita secara langsung akan melakukan itu gitu loh. Jadi intinya kita punya rasa tanggung jawab aja nih ke pekerjaan kita, ke komitmen kita di awal seperti apa, apalagi tim-tim aku juga kita masih sama-sama mahasiswa gitu kan. Jadi kita ya komitmen dari awal untuk tetap stay di sini, tetap bisa produktif walaupun kita padat gitu. Intinya balik lagi. Kadang aku sama teman-teman aku tuh kayak ya udah kita bocil aja deh. Slow aja udah slow, santai gitu. Jangan terlalu dipikirin. Nah, jadi nggak cuman pesertanya aja yang belajar ya, tapi dari tim Tarbizanya pun tetap belajar juga. Serius bener banget. Kita alhamdulillah ya karena berkat BTP juga gitu kan dapat funding. Di situ kita bisa beli course-course yang lumayan ekspensif gitu. Termasuk kita bisa upgrading atau empowering lah kita sebutnya ya. Untuk tim kita sendiri gitu. Di luar dari mentor BTP ya, kita perlu untuk gali ilmu baru gitu. Berarti memang never ending to learn lah ya. Bener banget. Sama ada nilai tanggung jawab yang tadi Kak Kiki dan juga tim Tarbiza pegang gitu ya. Nah, terus nih, ada nggak sih event atau pencapaian yang telah diraih sampai saat ini dari tim Tarbiza? Pencapaian kita? Belum banyak, tapi aku bangga dengan pencapaian-pencapaian kecil. Jadi salah satu yang bikin aku dan tim aku tuh semangat tuh, kita nggak boleh ngejar hal yang besar dulu. Kita start dari hal yang kecil-kecil aja dulu. Tapi kan lama-lama jadi bukit nih. Pelan-pelan aja, santai teman-teman. Jangan terlalu mengejar hal yang terlalu besar sampai kita bisa megang satu sekolah yang elit lah gitu sebutannya. Nggak bisa kalau misalnya kita belum bisa nih megang sekolah yang kecil-kecil. Yang ibaratnya sekolah itu masih butuh kita gitu loh. Jadi ya itu tadi, aku dan tim aku selalu belajar bersyukur terhadap hal-hal kecil pencapaian. Contohnya kayak alhamdulillah aku udah megang 4 sekolah, alhamdulillah ya, dan 50 peserta didik. Itu 2 sekolah di Bandung dan 2 sekolah di Batam. Nah yang paling asiknya itu 2 sekolah di Batam ini tuh kita bukan kerjasama sih sebenarnya, cuman mentornya itu dari salah satu akademi yang lumayan bergengsi. Boleh disebut merek nggak? Nggak boleh ya. Pokoknya logonya ada apel kegigit aja. Iya, jadi mentornya itu udah kelas lah. Lumayan gitu. Ya. Oke, jadi start from small dulu lah ya. Start from small. Yang penting mulai aja dulu ya. Bener banget. Oke, nah yang terakhir nih Kak Kiki, kalau misal teman-teman pemirsa BTP Talk Podcast ini ada yang tertarik untuk berbisnis ataupun bekerja sama dengan Tarbiza nih, kemana sih mereka ini bisa menghubungi? Ke IG pasti bisa. Boleh di-spill? Tabrizah.id. Walaupun IG-nya masih sedikit postingan ya, karena kita sebenarnya bukan fokus ke sosial medianya. Kita sekarang lagi fokus ke pengembangan produknya. Jadi aku tadi lupa spill ya. Apa tuh? Di Tabrizah itu ada 2 produk sebenarnya, 2 layanan. Yang pertama itu IT Bootcamp yang fokusnya tadi ke bootcamp-nya. Terus yang kedua itu ada IT infrastruktur, di mana kita juga menyediakan layanan untuk sekolah-sekolah yang kurang dari sisi infrastruktur IT-nya. Kan banyak banget ya sekolah-sekolah di Indonesia, apalagi di kota asal aku di Batam. Mereka sih gini, pain problem yang aku temuin itu ketika aku datang ke sekolah itu mereka belum punya wifi. Punya sih, tapi di kantor guru doang. Jadi harus ke kantor ya? Harus ke kantor, masa ya harus godong laptop ke kantor, kan nggak mungkin kan. Jadi dari situ aku belajar kayak, kayaknya ada satu celah lagi nih yang bisa aku masukin gitu. Kira ya udah, kita sebagai pembisnis harus bisa melihat peluang sebenarnya. Situ aku buatlah satu layanan baru namanya IT infrastruktur untuk mensupport sekolah-sekolah yang dari sisi infrastruktur IT-nya masih belum mencukupi.
gitu. Berarti tadi ada 2 ya, IT bootcamp sama infrastruktur. Infrastruktur betul. Oke. Tadi selain Instagram ada lagi informasinya atau cukup di sosmed aja? Website sih. Oh, website. Abriza.com. Kalau .id-nya masih proses. Oke. Nggak tahu nih, nggak di-approve. Oke, jadi sementara masih di tarbiza.id .id untuk Instagram, abriza.com untuk di websitenya. Itu dia teman-teman, jangan lupa dicatat. Terima kasih banyak Kak Kiki atas kesempatannya, sukses selalu untuk Tarbiza. Amin. Dan baik teman-teman entrepreneur, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga hal-hal yang baru kita diskusikan tadi ini bisa memberikan inspirasi dan juga wawasan buat teman-teman semuanya untuk bisa menyusul dan juga sukses sebagai entrepreneur muda. Terima kasih telah menyimak BTP Talk Podcast pada segmen Thrive Up Session. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi website BTP di btp.telkomuniversity.ac.id atau ke hotline BTP di nomor 081122339963. BTP, Initiating the Future. Saya Dinda, sampai jumpa.